Sejak dahulu, bangsa Indonesia sudah menghasilkan karya-karya yang luar biasa, khususnya dalam industri seni perfilman. Hingga saat ini, pada era revolusi industri, bangsa Indonesia tetap berkarya, bahkan lebih banyak dan lebih luas jangkauannya. Meski adanya tantangan di era digital ini dengan dimudahkannya untuk mendapatkan segala informasi, termasuk informasi mengenai perfilman di luar negeri yang dengan mudah didapatkan, sehingga bangsa kita lebih banyak mengapresiasi karya luar daripada bangsa kita sendiri. Beralih dari tantangan tersebut, para seniman bangsa tidak terhenti sampai di sana. Mereka terus berkarya dengan menghasilkan karya yang luar biasa. Semakin banyak perfilman Indonesia yang sudah mendapatkan apresiasi di bangsa kita sendiri pada era digital ini. Seperti beberapa karya yang dipublikasikan pada beberapa layanan streaming lokal maupun internasional. Di sana, bangsa kita sendiri khususnya sudah mengapresiasi karya yang dihasilkan oleh seniman bangsa. Tak sampai di situ, apresiasi karya di era digital ini semakin berkembang dengan adanya pemberian penghargaan yang dilaksanakan oleh beberapa instansi atau kelompok apresiasi karya seni, khususnya seni perfilman, baik penghargaan nasional maupun internasional. Namun, di balik kesuksesan Pancasila sebagai modal sosial bangsa di tengah tantangan era revolusi industri 4.0 ini, dengan menghargai karya-karya yang dihasilkannya, tetap saja ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab menjatuhkan kesuksesan apresiasi karya bangsa dengan memberikan link-link atau layanan-layanan streaming yang ilegal. Maka dari itu, ayo kita dukung karya-karya bangsa yang positif apapun itu bentuknya. Maju terus perfilman Indonesia, terus hasilkan karya bangsa yang berkualitas. Tetap jadikan Pancasila sebagai dasar nilai-nilai kehidupan yang diterapkan dalam setiap perkembangan zaman. Halo Siti. Nah, tadi kan kita udah ngeliat tuh em, cuplikan yang relevan sama tema kita kali ini, yaitu Pancasila sebagai modal sosial bangsa di tengah tantangan revolusi industri 4.0. Nah, Siti sendiri tahu nggak sih, ternyata sifat dari Pancasila itu sebenarnya tuh dapat menilai mana aja yang bisa diserap untuk disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Jadi kan dengan begitu nilai-nilai baru yang berkembang nantinya tetap berada di atas kepribadian bangsa Indonesia. Nah, pasalnya setiap bangsa di dunia itu sangat memerlukan pandangan hidup agar mampu berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas yang mana sih arah dan tujuan yang hendak dicapai. Nah, dengan pandangan hidup tersebut, suatu bangsa itu mempunyai pedoman dalam memandang setiap persoalan yang dihadapi, bagaimana mencari solusi dari persoalan tersebut. Selain itu juga, Pancasila itu yang berintikan gotong royong itu sesuai banget dengan tuntutan revolusi industri 4.0 yang mensyaratkan kolaborasi dalam mengembangkan usaha selain responsif terhadap teknologi. Nah, Pancasila juga merupakan dasar yang kuat dalam menjawab tantangan masa depan, yaitu dunia usaha berbasis teknologi dan otomatisasi. Gitu, Siti. Iya, Rauda, betul sekali. Tadi juga ya kolaborasi Pancasila dengan perkembangan revolusi industri 4.0 ini eh, akan menjadikan sumber daya manusia Indonesia itu semakin kuat karena perkembangan revolusi industri tersebut tidak akan lepas dengan keperluan kemampuan soft skill yang juga merupakan nilai-nilai Pancasila. Pancasila ini juga merupakan representatif dari kemampuan soft skill yang dibutuhkan di perkembangan revolusi tersebut. Karena dalam kedua revolusi tersebut, meskipun mengedepankan teknologi, akan tetapi juga membutuhkan sumber daya manusia yang profesional. Sehingga untuk menjawab hal tersebut, maka diperlukan dasar hard skill dan soft skill yang
kompeten. Jadi salah satu langkah utama yang dapat dilakukan pendidikan Pancasila yang ada dalam pendidikan tinggi vokasi itu harus diperbaiki, terutama dalam pengelolaan dan penyampaian materi yang harus tersampaikan dengan baik. Karena apabila terimplementasi dengan baik, maka hal tersebut akan meningkatkan daya saing terhadap kompetitor dan daya tarik bagi mahasiswa. Betul tidak? Oh, iya, betul sih ya kalau dipikir-pikir. Nah, terus juga nih, menurut aku relevansi Pancasila itu terhadap perkembangan revolusi industri 4.0 itu, akan terlihat pada penyampaian pengajaran. Nah, Pancasila yang merupakan dasar soft skill itu dapat diterapkan dalam implementasi pengajaran di pendidikan tinggi vokasi. Karena dalam pendidikan vokasi dituntut mencetak SDM yang berkompeten baik hard skill ataupun soft skill-nya. Dan perkembangan kedua revolusi tersebut itu menghadirkan suatu peluang dan ancaman. Dalam satu sisi peluangnya itu, adalah dapat mengimplementasikan Pancasila dalam perkembangan revolusi tersebut. Sehingga, sumber daya manusia Indonesia memiliki kompetensi yang profesional dan dapat bersaing, dengan era saat ini. Karena dengan menanamkan nilai Pancasila sebagai, soft skill, mereka, merupakan hal yang sangat baik karena akan menjawab permasalahan kebutuhan sumber daya manusia untuk industri saat ini. Tapi ada juga nih ancaman, terhadap perkembangan revolusi tersebut, yaitu, tidak dapat terimplementasinya soft skill yang, profesional sehingga sumber daya manusia itu semakin tertinggal dan, nggak bisa bersaing dengan dunia, di luar. Jadi, sebenarnya ada beberapa, kelebihan dan kekurangannya, gitu sih, Ti. Iya, betul sekali. Jadi pada intinya mungkin relevansi Pancasila ini tuh udah terlihat sangat jelas ya dalam Mhm. perkembangan revolusi industri 4.0 ini tuh. Karena tujuan perkembangan tersebut adalah ingin mengintegrasikan tenaga manusia dengan teknologi sehingga pekerjaan yang berhubungan dengan kontak fisik akan berkurang dan diganti dengan sistem otomasi yang semakin canggih tentunya. Sehingga peluang sumber daya manusia untuk bekerja dan semakin berat itu apabila tidak diseimbangi dengan soft skill yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila, maka output pendidikan vokasi sendiri adalah membentuk sumber daya manusia. Begitu. Oke. Ramai juga ya ini pembahasan ini ya. Heeh, seru ya ternyata kalau dibahas lebih lanjut dan ini nambah pengetahuan baru aku loh. Betul Eee sekali. heeh, Di lebih mungkin luas wawasannya. mungkin next time kita bisa lagi nih, bincang-bincang mengenai, Pancasila sebagai modal sosial bangsa di tengah tantangan revolusi industri 4.0. Makasih banyak ya Siti, sharing-sharing-nya. Next time kita, ketemu Makasih lagi. juga Rauda. Bye-bye. Oke, bye-bye.